Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Kakak Beradik, welcome back to Kakak Beradik Podcast. Sekarang ini masih ada Haikal Kamil. Kita lanjutin percakapan sebelumnya. Dimana pertanyaannya adalah gimana caranya pemecatan kedua itu terjadi. Yes. Jadi kedua itu terjadi karena setelah gue menjalankan usaha sendiri, kakak gue menyadari ternyata cara gue bener. Karena waktu itu dia ngomong, ternyata lu bener kata dia gitu. Gue juga sering begitu sama Ruben. Lu jangan so tau deh. Iya kan ya, udah tahu kan. And then ketika kakak gue ngomong kayak, gue minta tolong lo lagi deh, karena kayaknya ini harus lo yang pegang kata dia gitu. Cuman gue bilang, oke, gue pegang, tapi gue mau lo nggak ngurusin manajemen sama sekali, gue bilang. Kalau lo minta gue nggak mau lo ikut campur, gue bilang gitu. Oke, kata dia gitu. Tapi ternyata oke-nya hanya untuk beberapa bulan. Karena pasti lo gak mau. Mau gak mau kan, karena mungkin dia gak suka dengan cara gue, apa kebijakan gue. Karena kan impactnya ke karyawan dia semua kan, dan ke bisnisnya kan. Ya udah, akhirnya clash lagi, tapi clashnya kali ini jauh lebih, menurut gue lebih punya dignity lah, punya kayak kewibawaan sendiri. Karena kita ternyata punya beda prinsip. Ketika seseorang itu ketika bisnis mau punya sebesar-besarnya, ternyata kakak gue tuh enggak. Kak Iya sama Kak Tasya tuh enggak. Kata dia gini, gue tuh punya toko cukup satu aja. Gue gak perlu toko gue ada 10 Kal. Kan gue waktu pas gue bareng sama dia, itu gue bukain 5 toko. Kata gue gak perlu 5 toko itu. Bener gue gak perlu. Terus apa? Gue cukup satu, yang penting gue di rumah, orang-orang yang kerja sama gue ada kerjaan. Gue bisa bantuin orang di rumah gue, cukup buat gue. Mudah bersyukur. Mudah banget. Gue sampai kaget. Jadi pada saat itu gue menyadari kayak ternyata visi misi gue tuh emang beda sama kakak gue untuk masalah bisnis. Itu kenapa akhirnya pada pemecatan pertama itu Kak Iya bilang, Kal, kita tuh sebelumnya fun banget sebelum ada kamu. Pas ada kamu kita jadi kayak ribet. Karena ada aturan-aturan dan ada target yang muncul pada saat lo hadir. Betul, karena misalnya gini, gue masuk nih, gue bukannya sombong, tapi gue masuk cabang mekanisme tuh 5. Ketika gue keluar, cabangnya 11. Gue yang bukain di mana-mana, gue bukain di Malang, Palembang, terus Depok, dan ada beberapa cabang lainnya itu gue yang bukain. Itu baru satu brand, Mechanism. Yes. Habis itu ada BIA. Ada BIA, betul. Ada ZM. Ada apa lagi? Ada Zem Cosmetic. Zem Cosmetic, betul. Ada apa lagi? Kalau yang sama kakak gue itu. Itu dia. Tapi kalau yang gue lain ada lagi. Ada hijaban, gue fokus bikin ke produksi hijabnya sendiri. Terus gue ada Kals Kuliner, kalau ini gue kerja sama orang, jadi gue ngebukain. Makanya lu gak usah jualan ayam, gue aja. Oh iya. Ntar gue jual hijab loh. Gue jual hijab nih. Gue emang kayaknya gak hoki gue, kalau di makanan gue kurang gue. Siapa yang gue pakein hijab ya ntar ya buat model ya. Coba ya. Arfi. Anyway Arfi itu teman kita. Iya sorry ya. Ya udah, jadi pas kakak gue itu ngejalanin, ketika gue ngobrol, jadi di situ gue ketika dia ngeluarin gue untuk kedua kali, gue gak sakit hati. Karena gue tahu ternyata kita punya jalan yang berbeda. Cara memandang sesuatu tuh berbeda. Dan gue menghargai cara dia memandang itu, dan dia juga akhirnya menghargai cara gue membesarkan yang lain. Gue kan punya yang lain, ada yang ZM Zaskia Meka itu. Kalau itu memang gue kerjasama sama salah satu department store, akhirnya kita punya 100 toko. Dan maksud gue ternyata dia gak melihat itu menjadi sebuah goal, sedangkan buat gue itu goal. Jadi beda cara ngelihatnya gitu loh. Jadi dari situ gue belajar kayak untuk, oh ternyata memang semua orang tuh punya goals masing-masing, dan lo gak bisa maksain goals lo ke orang lain gitu. Goals tahun 2020 gimana semenjak ada pandemi ini? Bertahan aja dulu sih kalau gue. Bisa dijelasin? Bisnis gimana? Waduh, ini bisnis. Kalau yang untuk brand gue yang ZM itu, gue punya partner sama departemen store tadi gue bilang. Gue tahun ini semester 1 dibatalin pesanan gue 80%. What? Serius. Dibayar gak? Mending ini dibatalin, Jo. Dibatalin. Serius, man. What? And then yang udah dibeli aja 20% itu belum dibayar full. Jadi kayak wow, it's tough banget. Baru satu brand? Baru satu brand. Brand lainnya? Kebetulan itu yang memang paling besar. Mechanism yang memang gue tidak urus, ada beberapa masalah, ada beberapa cabangnya tutup. Terus kalau yang dia
kita kerja sama juga sama Depstore. Depstore-nya tutup total, baru mau buka lagi, gue juga tutup akhirnya. Terus kalau Zam karena memang dia fokusnya jualan online, jadi akhirnya nggak terlalu berpengaruh kalau yang jualan online. Tapi dari situ gue jadi belajar, ternyata memang ketika dulu gue sangat berpijak satu kaki itu sama partner gue yang itu tuh semua bisnis gue tuh banyakan di sana gitu loh. Uang gue muternya di sana gitu. Tapi gue di sini belajar ternyata nggak bagus kalau lo cuman lo punya banyak bisnis tapi ketika bisnis lo terlalu dominan yang satu itu ternyata nggak bagus. Karena ketika dia ada masalah itu kayak domino efeknya tuh kemana-mana gitu. Ngeganggu yang lainnya gitu. Dari situ akhirnya alhamdulillah gue punya tim yang cukup solid. Jadi pas gue ada pandemi ini gue panggil semuanya. Gue bilang gue punya komitmen gue nggak mau ngeluarin satu pun karyawan gue. Satu pun lo nggak ada yang gue keluarin. Tapi gue minta tolong. Pengertian, gue kasih sales target. Lo akan gue gaji berdasarkan target ini. Ketika targetnya 100%, gue kasih lo 100%. Ketika targetnya cuma achieve 80%, sorry, 80% doang lo gue gaji. Akhirnya dari situ malah terjadi solider semuanya. Dan kalau boleh jujur, targetnya itu agak nggak pernah dicapai sebelumnya. Let's say itu targetnya bisa 2 kali lipat di bulan biasa. Atau bahkan di pas Ramadan kemarin 3 kali lipat. Yang sebenarnya mereka juga nggak pernah achieve. Jadi gue pun ketika gue bikin itu, gue bilang karena gue ngelakuin ini karena harus. Karena barangnya sudah ada. Yang sebenarnya kita juga nggak mau ngelakuin ini. Gue nggak mau, cuman gue bilang kayak gue harus maksa lo semua untuk ngelakuin ini. And you know what? Ternyata Jo, ketika kayak gitu, orang tuh malah ketika kepepet gue lihat ya, malah akhirnya mereka berusaha untuk mengeluarkan potensi yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Timnya jadi sangat kompak, terus mereka punya ide-ide liar, terus yang tadinya kerja tuh mungkin hanya sekedar menunaikan kewajibannya, sampai akhirnya mereka bener-bener kerja, mereka intuit banget gitu. Berarti bisa gue bilang lo adalah tim yang tidak terlalu setuju sama work from home ya dari awal? Gue 50% karyawan gue kerja dari rumah sampai saat ini. Sampai saat ini? Sampai ini kan masih PSBB ya. Jadi ini masih 50% karyawan gue masih di rumah. Iya kan kita sudah dapat inilah kurang lebih bocoran fase 1 sampai fase 5 kan ya? Oh iya. Jadi percobaan new normal istilahnya sekarang ini. Iya. Tapi ya gue jujur terbantu karena produk gue nggak ada basinya Jo. Gue jual hijab itu gak ada expirednya, seminggu lagi expired tuh gak ada. Ya hijab long lasting aja gitu. Enak, barang gue di toko gimana? Masuk gue bilang, geprek bensu cuci gudang. Siapa yang mau beli coy? Nah menurut gue malah ini lebih menarik pertanyaannya, gue balik ke lu. Ketika this is happening. Nah coba lu tanya ke gue. Ya, coba. Ketika ini terjadi, COVID-19 ini. Di saat semua orang di dunia menghadapi masalah apa yang lu hadapin? Ruwet. Kalau kata video Pak Jokowi, pernah lihat kan Bapak Presiden kita? Iya. Ruwet Pak, ruwet banget. Jadi Oke, cerita kali ini gue minta lo yang cerita karena mungkin orang juga kakak beradik pingin tahu lu juga gitu. Jadi gini, sekarang itu gue punya 147 outlet kurang lebih untuk geprek bensu aja. Ditambah ada bensu bakso, ada bensu Sunda, kita punya bensuko. Bensuko itu adalah frozen food. Kita ada frozen food, ada minuman juga, ada bensu drink di dalamnya. Terus habis itu kita ada apa lagi ya? Sampai lupa deh. Bensunda Express. Bensunda Express ini baru 1-2 bulan palingan karena ya itu yang tadi gue bilang, karena ada sisa bahan baku yang memang sudah kita purchase ada di dalam toko, tapi kita nggak boleh buka toko sekarang ini, hanya boleh take away, di mana orang tuh senang datang ke Bensunda karena kan kita all you can take. Iya. 30.000 all you can take. Iya, di saat orang nggak bisa ambil sendiri, orang pada nggak mau beli. Lah terus barang-barang gue gimana? Gue mau bilang cuci gudang. Jadi lo ada berapa outlet totalnya semua kerajaan bisnis lo? Belum jadi kerajaan. Oh, belum jadi kerajaan. Chapel. Pokoknya gini. 200 ada lah ya. 200 nggak nyampe 180 kurang lebih ya. 180. Tapi paling backbone-nya berarti digeprek berarti ya. Iya, itu dia. Dan gue setuju banget kalau lo bilang di mana satu bisnis dia kuat sendiri. Dengan kata lain 80% pendapatan lo as a group itu didominasi sama satu bisnis, itu sangat tidak baik. Iya, ternyata ya. Ternyata ya. Yang namanya juga belajar. Bangga lo Haikal Kamil 28 tahun. 29 gue. 29 gue kurang-kurangin enggak apa-apa lah. Oh iya. Mudahin. Udah cukur kumis untung. Gak kelihatan juga ya, tapi ini ada kamera ya. Jadi bisnis ini sebenarnya
kurang lebih ada hampir 4.500 karyawan. Di mana 4.500 karyawan ini, makanya gue bingung, 80% orderan lo di cancel padahal lo sudah buffer barang nih di awal Januari. Sama kayak gue juga, kita sudah melakukan persiapan. Kita sudah purchase semuanya untuk Ramadan 2020. Bahan baku pasti berebutan dong, semuanya. Jangan tanya apa, semua bahan baku kita harus bersiap. Di mana? Disimpan semuanya di gudang. Udah bayar apa belum? Belum, barangnya belum keluar. Karena kan belum kejual. Utang, jelas utang. Kenapa utang? Ya karena barangnya belum dibeli sama customer. Terus apa efeknya? Efeknya sekarang bahannya tidak keluar, tapi omsetnya turun 70%. Sementara pada pukulan pertama di pandemi ini, nggak ada orang yang tega untuk ngebuang karyawannya sebanyak itu. Betul. Itu yang gue mau tanya. 4.500 orang, men. Lo bisa bayangin nggak? Gue tidak keluar rumah selama 1 bulan, tidak mau ngomong sama orang, sampai satu kantor nanyain gue, lo kemana? Gue stres itu, gue gak punya duit buat gaji karyawan. Lo bayangin 4.500 gue bayar, tapi gak ada uang yang masuk. Tapi lo dikejar sama supplier dan tidak ada kejelasan sampai kapan sih wabah ini, ada obatnya atau enggak. Sampai akhirnya gue juga bikin kesimpulan, gue belajar. Oh iya, ternyata di dalam wabah ini ya pilihannya cuma 3. Lo mau bertahan, lo mau kena virus, atau lo bisa gila menurut gue. Karena gue sampai berantem sama salah satu sahabat gue, sahabat kental banget, kental manis banget gue. Berantem karena dia kena panik attack gitu loh. Dia sampai bilang, please don't go up. Ngomong bahasa Inggris gue juga bingung, dia ketik sendiri. Dia bilang, pokoknya jangan keluar rumah. Kalau kalian sayangi keluarga kalian, ayo bekerja dari rumah. Dalam hati gue, sorry nih kalau kerja dari rumah semua, toko gue siapa yang jualan, ayam gue siapa yang goreng, karyawan gue siapa yang gaji. Lu enak laki lu manajer, karyawan gue. Kalau hari ini dia gak kerja, besoknya gajinya dipotong dong. Makan apa mereka? Makan apa? Nah dari situ akhirnya gue belajar lagi. Oh ternyata punya bisnis itu gak cuma sayang sama karyawan sebagai teman ngobrol, teman di meja makan. Teman lu jalan, mungkin lu punya beberapa karyawan yang lu dekat untuk bisa pergi bareng, naik mobil bareng. Nggak kayak gitu. Ada pertanggungjawabannya. Pernah nggak? Gue bahkan sampai pernah tanya ke beberapa teman-teman, lu pada ngurus BPJS apa enggak sih? Kalau kantor gue sih BPJS gue bayarin, kesehatan, TK, asuransi, dapat nggak? Jawab rame-rame. Oh, alhamdulillah. Dan asinnya Januari itu baru gue perpanjang. HRD gue ngomong, Pak, asuransi, dia bilang gitu. Gimana kalau misalkan kita pakai sistem reimburse aja, Pak? Jadi kalau ada yang sakit, baru kita akan bayarkan. Gue bilang, udah nggak apa-apa lah. Kalaupun mereka nggak pakai dalam setahun, ya udah. Berarti itu sudah resiko kita. Lu punya perusahaan, lu punya karyawan, lu jangan cuma asik ajak makan di warteg doang. Ada pertanggungjawaban lo sebagai yang punya perusahaan di situ. Iya, setuju. Kayak gitu. Bener lu Kal, Februari. Datanglah tuh koro-koro ke Indonesia, di mana gue harus ngejaga psikologi karyawan juga, bukan cuma gue, tapi si 4.500 ini ada rambut kita sama hitam, kepala mungkin ada yang lonjong, bulat, kotak, mirip-mirip, mata juga semua mirip, tapi pikiran orang itu beda-beda. Ada psikologi yang harus dimaininnya kayak gimana sih? Ada banyak karyawan mungkin yang takut. Ada karyawan juga yang dilarang sama keluarganya. Bahkan gue menerapkan sistem shifting. Jika terjadi apa-apa sama salah satu karyawan di kantor, tidak akan terasa. Contoh, ini gue bilang ya, sejujurnya, di kantor di kerajaan ini, di OPP Kingdom ini, ODP tuh sudah belasan orang. Lo kebayang nggak? Belasan orang ini ODP kan ya? ODP, bukan PDP alhamdulillah, ya? alhamdulillah. ODP itu kan orang dalam pengawasan. Ya, jadi dia dicurigai. Iya. Di kantor gue jujur juga ada satu. Ini belasan Kal. Belasan yang gue bisa tunjukin WhatsApp-nya. Gue akhirnya tiap hari gue chatting ke dia. Gue kasih support ke dia. Makanya teman-teman di sini tahu kalau misalkan kemarin ada yang ikut rapid test, hasilnya tidak pernah diberikan ke kalian karena ada psikologi yang kita jaga. Bukan kita, cuma berdua, gue sama HRD.
Gue cuma bilang biar gue aja yang nanggung kalau ada kenapa-napa, gue bilang. Karena itu akan memberikan efek domino. Contoh A tahu, B kenapa-napa, A bakal ngomong sama C, terus ke D, terus ke E. Yang rugi siapa kalau bukan gue? Gue lagi kan, jadi gue bilang udah biar gue aja yang tahu hasilnya, akankah dia positif atau dia negatif. Lalu setelah itu gue berkonsultasi sama dinas kesehatan juga. Kalau ada terjadi sesuatu di dalam satu kantor atau satu perusahaan, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita mengkarantina mereka, kita kirim mereka ke hotel, lalu kita lakukan swab test supaya lebih jelas hasilnya. Jadi kita kirim bahkan kita tidak kirim mereka ke rumah sakit, saking takutnya karyawan gue tuh kenapa-napa Kal. Karena kan katanya orang ya kalau ke rumah sakit malah banyak virusnya. Jadi si orang yang ODP ini gue bukain hotel selama 1 minggu kurang lebih. Selama 1 minggu gue lakukan 3 kali rapid test dan 1 kali PCR test atau swab test. Dimana buat gue yang sedang merasakan rugi ini sangat berdarah rasanya. Tapi ya ini karena gue sayang sama mereka aja. Dan sampai sekarang ini sebenarnya pertama kali gue omongin nih, lo jangan pada takut ya. Tenang, santai. Alhamdulillah semuanya negatif. Alhamdulillah semuanya. Ya itulah si wabah ini efeknya ya. Wah, luar biasa banget ya. Gue salut sih sama lo sampai lo mau mengkarantina mereka, karena gue akhirnya self isolation yang gue berlakukan. Mereka karantina di rumah masing-masing, terus mereka setiap seminggu sekali tes. Gitu. Setiap seminggu sekali. Iya, seminggu sekali tes. Dan alhamdulillah negatif juga. Jadi waktu itu yang waktu itu ODP kalau karyawan gue sebulan nggak masuk ke akhirnya. Literally sebulan. Karena gue nggak mau dia juga ketika udah beres takutnya ntar pada parno kan. Jadi akhirnya gue bilang udah lu di rumah aja. Nggak apa-apa lu istirahat. Dia sampai akhirnya pindah dari tempat dia ke rumah keluarganya yang memang dia lebih nyaman untuk sendiri gitu. Tahu nggak apa yang biasanya terakhir gue ucapkan pada saat si karyawan gue yang ODP ini bisa bikin dia tersenyum. Waktu hasilnya negatif, gue cuma bilang ke dia, Bor, jadiin ini cerita lucu pada saat wabah ini udah selesai ya. Lo bisa ngomong ke sahabat lo, gue waktu itu ODP tahu. Gitu. Gue bilang gitu ke dia, terus dia langsung, Bapak makasih ya Pak, gitu kata dia. Jadi sampai segitunya, gue ngurusin mereka sampai segitunya. Tapi gue jadi penasaran gitu. Maksud gue, kan lu makanan kan cepet banget basi ya? Ya. Banyak waste dong? Banyak banget. Contoh ya, sekarang ini ada 4 proyek yang mangkrak sebenarnya. Pertama di Bali, kedua di Manado, 3 di Medan, keempat di Cilegon. 4-4-nya sudah sewa. Sekarang kita untuk beberapa outlet kita sewa, belum ada yang beli. Pada saat proses renovasi tiba-tiba muncullah perda untuk tidak diperbolehkan menjalankan renovasi selama wabah COVID ini. Walaupun cuma sedikit orang di dalam? Gak boleh. Sama sekali. Meresahkan warga dan lain-lain. Iya, oke. Terus gue bilang dong sama pemilik tempat, Pak boleh gak kalau misalkan sewanya ada korting. Ya di korting lah selama masa COVID ini mungkin dari 4 bulan jadi 2 bulan. Ya salah kamu, orang kamu udah bayar. Berarti ini resiko kamu dong. Nah lo kali itu 4 kali 4, 16. Iya. Sempat tidak sempat harus dibalas. Udah. Jangan sedih-sedih. Iya. Inilah cerita. Seberapa sedihkah kamu? Iya. Tapi yang menariknya adalah lu masih tetap bisa ceria ya dalam situasi apapun ya. Itu tuh yang gue harus pelajari dari lu sih. Lu selalu bisa ketawa gitu loh. Lagi susah aja ketawa gitu. Obat paling gampang sih, paling gratis. Karena orang nggak ada yang bisa menjadi sedih atau orang bisa menjadi susah saat lo susah. Tapi kalau orang yang mau ikut kebahagiaan lo banyak. Iya. Orang yang mau ikut kesusahan lo, hujan berkelir ada yang ikutan, nggak akan ada. Iyalah, makanya kalau misalkan ada orang bilang, aku mau temenin kamu dari susah, ya kalau sama-sama susah sebagai pasangan. Kalau yang satu kaya satu susah, ya nggak mau. Ada gila-gilanya lo. Lo kan belum nikah, jangan ngomong makanya. Kita udah nikah. Jadi kita tahu ada yang begitu, it's real. Kalau memang love or dan ya cinta mati lo lah gitu. Dan itu yang memang bikin gua iri juga ngeliat lo sama Nay. Jadi ini juga ada efek lagi. Gue pernah digampar sama Haikal waktu gue bintang tamu di salah satu TV. Karena gue lupa sebenarnya. Karena gini,
Jadi waktu pertama kali lo dekat sama Nay, sama Namira, gue nggak tahu kalau lo tuh pacaran. Gue cuma ngelihat lo ada update sama Namira, terus gue tanya ke Joshua, Jo siapa tuh? Ada anak sketsa, cakep ya kata gue gitu. Coba kenalin, ketemu lo sama Haikal. Nah si Haikal ini kebiasaan kalau udah ngilang pasti punya pacar baru, cuma nggak ngomong. Karena kalau ngomong dipelonco biasanya, dipelonco. Pas ketemu, Jo cakep ya Jo. Itu kan udah pacaran sama Haikal. Oh gitu. Gue pernah digampar gara-gara itu. Ini makanya sekarang gak mau tanya. Gue baru tahu itu. Gue mau tanya. Gue baru inget ya. Lo mesti jawab cepat. Sorry ya. Lo mesti jawab cepat. Oke. Anak atau istri? Anak. Ibu atau istri? Ini susah amat pertanyaannya. Ibu. Terkenal atau banyak teman? Banyak teman mungkin. Ada dong. Dijelasin. Oh, ada lagi satu lagi. Kaya raya jauh dari keluarga atau miskin tapi selalu sama keluarga? Oh, gue udah merasakan yang miskin bareng sama keluarga sih. Jadi, tapi rasanya lebih enak kayaknya deh. Dibanding gue sendirian. Miskin sama keluarga? Jangan miskin dong, kaya sama keluarga gak ada pilihannya. Iya gak bisa. Ribet amat sih, kayak susah amat pilihannya kayak. Ya kita bahas satu-satu. Oh iya, oke. Yang awal, anak atau istri, jawabannya anak. Iya. Kalau anak karena gue ngelihat anak itu masa depan. Maksud gue ketika ya umur pasti kan akan mempengaruhi ke depannya gimana gitu. Anak itu buah cinta gue sama istri gue dan gue I'm sure dia juga pasti akan memilih anak gue sih. Karena memang Haula ya buat gue dan Namira sekarang adalah fokus kita berdua gitu. Selanjutnya ibu atau istri? Kalau istri ada mantan, kalau ibu nggak ada mantan, jadi gue pilih ibu. Setuju. Karena surga di telapak kaki ibu. Betul. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Ya. Dapatkan kasetnya. Digeprek bensu. Nggak ada itu ya. Udah gak kaset juga Oh, CD-nya. Lanjut, terkenal atau banyak temen? Banyak temen. Iya, karena temen itu networking buat gue kunci sih sebenarnya. Karena tapi kan lu nggak pernah ngetop, pertama kali muncul juga udah ngetop dulu. Enggak men, gue merasa diri gue nggak seterkenal itu juga sih Jo. Banyak orang yang juga nggak tahu gue. Ya emang orang nggak merasa terkenal kalau dirinya terkenal. Kalau orang merasa dirinya terkenal dia sombong. Oh, tapi lu tuh enggak, lu tuh temen gue. Lu baik. Gak, gue merasa gini. Ketika gue banyak teman, gue malah di situ banyak mendapatkan kekayaan lain gitu loh. Ya. Ketika gue banyak teman, gue jadi ketika let's say nih, gue ke Bandung, itu gue pasti ada orang yang bakal bisa ngobrol sama gue, main nongkrong bareng sama gue. Ketika gue ke Bali, ada teman gue. Kayaknya itu satu kesenangan yang gak bisa gue cari. Ketika gue ke Semarang, ada sahabat gue juga di Semarang. Selalu menyenangkan gitu, dan gue selalu diskusi sama mereka. Dan kalau boleh jujur, gue mau mulai bisnis gue bukan karena gue banyak duit Jo, sama sekali enggak. Gue mau mulai bisnis gue karena gue punya banyak teman dan teman gue ternyata mau ngebantuin gue. Karena dulu ketika gue bisnis jualan baju, kalau ingat dulu gue SMA kuliah tuh gue jualan baju ke konser, itu bukan duit gue, itu duit teman gue, duit teman gue yang gue tanyain dan dia percaya sama gue, that's it. Jadi kalau ditanya apakah lo percaya ketika lo mau mulai bisnis harus pakai duit gue, duit enggak sih menurut gue, enggak. Cukup pertemanan yang bagus itu pasti bisa membantu lo asal lo bisa mengelolanya. Karena sesungguhnya juga kalau lo terkenal lo nggak bisa tahu siapa teman sebenarnya. Oh iya. Iya kan? Iya, kayak iya. kita nggak pernah nambah teman sekarang karena kita nggak terkenal. Tetap berbanding Saskia. Tapi fine lah buat gue happy aja. Ya iyalah. Karena jadi kita ada di shadow-nya mereka, ya it's okay lah. Gue gak perlu shadow, udah runcing pipi gue. Kaya raya jauh dari keluarga atau miskin tapi selalu sama keluarga? Pilihannya tadi lo pilih miskin tapi selalu sama keluarga. Karena gue ngerasa keluarga itu segalanya sih. Karena dari kecil gue diajarkan sama orang tua gue. Alwin yang pernah di Bogor kan ya? Iya betul. Sekolah di Bogor kan? Betul, tinggal sama tante gue. Di dorm kan dia? Enggak, dia tinggal di sekolah Islam gitu. Tapi tahu kan lu pernah bawain gue bakso sesepan? Ya bener, kok tahu sih. Inget lo, bener lo. Nyet, kita tuh di belasan tahun temenan. Iya, jadi gue selalu diajarkan sama keluarga gue, sama nyokap bokap lo terutama. Ketika memang kondisi apapun, lu jangan terpecah deh. Dulu ketika gue berantem, gue inget ya, tau gak sama nyokap gue dikasih apa? Dikasih pisau, tau gak? Lo kalau mau berantem, bunuh-bunuhan aja sekarang, kata nyokap gue. Lo jangan nunggu nanti ketika gue udah meninggal, lo baru bunuh-bunuhan. Sekarang kalau mau bunuh-bunuhan. Depan mata gue nih. Iya, ya, istilahnya gitu, kayak lo kalau emang mau jelekin kakak lo, adik lo mau berantem, sekarang gue bilang, kata nyokap gue, bunuh-bunuhan aja. Gak usah ngomong-ngomongin di belakang. Kalian itu harus punya kebersamaan.
kalian itu mama didik dalam kondisi apapun. Dan ini tuh mahal. Jadi jangan sampai karena kalian punya masalah berantem hal-hal yang malah esensial malah jadi kalian lupakan. Ya itu gue selalu ingat. Jadi ketika gue punya masalah sama kakak gue selalu berpikir gini, masa sih gara-gara 1 juta 2 juta gue berantem sama kakak gue? Yeah. Udahlah. Yeah. Gue sampai udahlah. Duit apa? Udahlah bisa dicari. Kalau se-M 2M? Nggak apa-apa. Maksud gue itu bisa dicari gitu. Karena kalau gue nih mungkin gue buka di sini. Gue bahkan pernah melepaskan saham gue di sebuah perusahaan karena kakak gue waktu itu di link awalnya dia kasih, terus pas berjalan waktu dibilang gue tarik lagi ya. Kalau gue mau permasalahan itu berapa M, cuman gue nggak mau, udah gue bilang nggak apa-apa. It's okay, gue tau ini punya lo, gue hanya bantuin aja. Kalau emang lo berubah pikiran, it's okay, fine buat gue. Karena buat gue ini lebih mahal dibanding gue cuman sekedar lo kakak adik nggak pernah gue tanda tangan kok, tapi gue tetap nyayangi lo gue tetap bantuin lo minta tolong apapun gue bantuin kok. Jadi nggak usah karena beginian doang, udahlah rezeki juga Allah yang ngatur kalau buat gue. Air dicincang nggak putus, nggak akan pernah putus. Jadi mungkin kalau bisa dibilang dari 1001 kebaikan, mungkin ada banyak keburukannya juga. Tapi kita tetap bersaudara sampai kapanpun, dan itu nggak akan pernah jadi bekas. Jadi mungkin kalau gue juga ya, korban itu adalah orang yang ya Allah cerewetnya Kal. Iya gue tahu sih. Dan demandingnya banyak demand kan gitu. Ya Allah cerewet banget, cerewet kayak petasan orang Betawi kalau lagi nikahan. Gitu nggak dikasih napas kalau ngomong. Tapi gue cinta sama dia. Ya dia kakak gue udah nggak punya orang tua, gue udah nggak punya bokap nyokap. Ya terus gue mau dengerin siapa? Kemana angin berhembus? Kemana ilalang mengarah? Kan enggak. Ada apapun pasti yang gue cari keluarga gue dan gak mungkin gimana jadinya kalau misalkan ternyata kayak wabah seperti ini. Siapa yang bisa nolongin lo kalau bukan keluarga? Nggak akan ada orang yang setulus keluarga lo. Iya benar. Lu cuman sama kakak lu juga sering berantem kan? Sering. Kadang-kadang gue suka nyari-nyari juga. Oh, lu nya juga suka sarap sih. Enggak dong, lo biar ada bumbunya. Jadi kalau misalkan ada kita lagi momen-momen yang paling enak itu adalah kalau kita lagi liburan. Lu 5 kan ya bersaudara? 5 Berempat ya? Berempat. Momen yang lagi enak itu kalau lagi liburan biasanya. Karena liburan kan kita jauh dari handphone gitu ya. Jauh dari maksudnya kesibukan seperti biasanya. Itu banyak yang gue membuka satu percakapan untuk didiskusikan. Yang diskusinya itu berat gitu. Nah itu biasanya gue akan mulai pada saat kita lagi liburan. Anyway, Kal, thank you banget. Udah 30 menit kedua. Nggak udah jadi ketiga ya. Udah cukup. Soalnya yang ketiga biasanya dia akan lebih parah isinya. Haikal Kamil, thank you. Salam buat Mama Vida. Sama-sama. Gue cuma mau ngasih lihat foto kita bareng dulu. Mana? Ini ada nih. Bentar. Tapi ini masa hila sih. Gue ingat waktu itu kita sempat fitness bareng di daerah Kemang. Mantap. Banyak kan ngeceng nih. Iya, tepat sekali Bapak. Fitnessnya berapa menit doang, sisanya curhat. Dan aduh, banyak kan cewek-cewek aneh lagi. Untung masih single ini. Oh iya bener. Mata begini terus. Apa kabar tuh anaknya? Baik. Anyway Kal, thank you sekali lagi. Sama-sama. Salam buat semuanya. Buat kakak beradik juga. Kalau misalkan kalian mau dengerin terus kakak beradik podcast, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan nantikan episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam.